Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lo ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah memborong berbagai set baru di menara pemburu iblis kemarin, Hao Chen pun akhirnya mengajak semua teman-temannya ke tempat rahasianya yaitu menara Eternal. Sontak si botak yang melihatnya hanya mengatakan kenapa kaptennya baru sekarang memberitahunya. Tapi di sana Hao Chen hanya bilang kalau situasinya sangatlah rumit yang membuat ia harus merahasiakannya. Namun meskipun begitu, melihat tempatnya yang sangatlah megah, mereka pun sangatlah antusias, terutama Lin Xin, ya kan? Tapi di tengah-tengah keantusiasannya, tiba-tiba muncullah bocil undead yang membuat mereka pun sangatlah kaget dan langsung menghajarnya. Alhasil Hao Chen lah yang menenangkan kalau ini adalah bocil undead atau Xiao Xiao nomor 1 sekaligus pengurus menara ini. Sontak mereka semua pun akhirnya mengerti dan menanyakan soal Chai-Er. Jelas Hao Chen pun menjelaskan kalau Chai-Er masih mengasingkan diri. Apalagi menara Eternal ini juga bisa mempercepat pemulihan dari lukanya Chai-Er. Tapi alasan ia membawa mereka ke sini bukan untuk memulihkan diri, melainkan akan mengajaknya untuk menyelesaikan ujian di menara Eternal. Terlebih lagi setelah pengalamannya kemarin, jika berhasil menyelesaikan ujiannya, mereka juga akan dapat hadiah. Yang pada akhirnya Xiao Xiao lah yang akan memandu mereka semua untuk melakoni ujian tingkat pertama. Yang sudah jelas sebagai tim terkuat, mereka juga tak gentar sama sekali dan langsung bergegas masuk. Dijelaskan untuk ujian pertama ini disebut sebagai ujian tanah, di mana tingkat kesulitannya hanyalah 1 dan peraturannya juga cukuplah simpel, yaitu peralatan mereka akan dibatasi. Tentunya untuk misinya sendiri adalah meratakan para musuhnya. Alhasil sebagai contoh, Hao Chen akan menghadapinya seorang diri saja agar teman-temannya mengerti bagaimana misi di menara ini. Di mana rata-rata pasukan undeadnya akan menyerupai kekuatan mereka yang berada di tingkat 5. Tapi di sana dengan tebasan pedang Asyura, tak butuh waktu yang lama Hao Chen berhasil membunuh para pasukan undead. Dijelaskan juga ketika mereka berhasil membunuhnya, pasukan tersebut akan berubah menjadi mutiara putih dan mutiara hitam. Di mana untuk mutiara putih ia mengandung 10 poin kekuatan spiritual tanpa atribut. Jelas hal ini cukuplah berguna bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Sedangkan untuk mutiara hitam merupakan hadiah yang menyesuaikan tingkat ujiannya, di mana di dalamnya merupakan sebuah keterampilan. Sontak semua pun lagi-lagi sangatlah antusias. Apalagi Hao Chen bilang kalau teknik tebasan Asyuranya ia dapatkan dari ujian di menara ini. Alhasil mereka pun tambah semangat dan berniat menyelesaikan ujiannya sampai tingkat 9 atau tahap terakhir. Terlebih lagi dengan peralatan baru kemarin, mereka juga ingin mengetes kemampuannya. Yang pada akhirnya ujian pun diatur ulang, di mana karena adanya peningkatan jumlah penantang, maka ujiannya pun juga langsung berubah. Tentunya tingkat kesulitan akan ditambah dan jumlah pasukan undeadnya juga menjadi 15 orang, ya kan? Waduh. Sontak mereka yang tadinya sangatlah pede sekarang mulai ketar-ketir, apalagi para pasukannya seketika langsung menyerbu. Tapi jelas layaknya tim terkuat, mereka pun mulai menunjukkan kapabilitasnya dan memperlihatkan kerjasamanya. Sayangnya Lin Xin yang fokus memberikan pertahanan kepada teman-temannya, seketika ia malah tertampol oleh pasukan undead. Ya lur ya, waduh. Sontak hal itu membuat para pasukan pun sangatlah marah termasuk Jin-Er. Bahkan ia langsung mengeluarkan Maido-nya dan menyuruhnya untuk segera bergerak. Yang tanpa diduga seketika itu juga Maido malah berubah menjadi monster berkepala 3 yang membuat mereka pun sangat mendominasi pertarungannya.
Sama halnya dengan sudut sebelah, senior Hanyu yang melawan beberapa pasukan sekaligus seketika juga mendapatkan bantuan dari Hao Chen. Bahkan si botak juga langsung menunjukkan kekuatan dari senjata barunya kemarin. Yang pada akhirnya mereka pun mulai membentuk formasi dan benar-benar ingin mengakhiri ujian ini. Yang sudah jelas dengan kelincahan dan gaya bertarung yang agresif, tak butuh waktu yang lama untuk mereka meratakan para musuhnya. Bahkan Hao Chen as a captain juga tak mau kalah dan bergegas mengakhiri pertarungannya dengan teknik pedang asyurang. Dengan ini mereka pun dinyatakan berhasil dalam melewati ujian pertama. Di sana terlihat mereka juga langsung mendapatkan hadiahnya masing-masing, yaitu mutiara putih dan mutiara hitam untuk senior Hanyu. Yang pada akhirnya karena tak ada luka yang serius, jadi mereka pun melanjutkan lagi ujiannya ke tingkat yang berikutnya. Sontak Xiao Xiao yang melihat mereka bisa menyelesaikan ujiannya dengan mudah juga cukuplah kaget. Bahkan ia juga langsung menyiapkan ujian kedua untuk tim terkuat. Di sana di ujian yang kedua dijelaskan tingkat kesulitannya adalah 2 bintang. Tentunya selain semua peralatan mereka dibatasi, misinya juga semakin sulit. Di mana mereka hanya diperbolehkan menggunakan serangan jarak jauh dalam melawan musuh-musuhnya. Tapi jelas mereka tak gentar sama sekali dan mulai memberikan serangan lagi. Sedangkan di sisi lain atau di perbatasan Zainan aka markas utama dari Priest Temple, di sana terlihat keadaan yang tadinya sangatlah tenang, seketika malah mendapatkan kejutan besar yaitu hujan meteor api. Sontak semua pun benar-benar sangatlah panik. Yang ternyata Kaisar Iblis sudah mulai bergerak dan mengirimkan 12 dewa iblisnya sekaligus. Alhasil pendeta Ruo pun juga tak tinggal diam dan menyuruh semua tim pemburu iblis untuk segera ke sini. Balik lagi ke Hao Chen, di sana dijelaskan mereka sudah berhasil menyelesaikan ujiannya sampai tingkat keempat. Tentunya sebelum memasuki tingkat kelima, mereka berniat mengevakuasi pertarungan sebelumnya terlebih dulu. Yang ternyata di tingkat kedua tadi, dengan mengandalkan kecepatan dari Yuan dan si botak lah mereka bisa memberikan serangan jarak jauh dan menyelesaikan ujiannya. Tentunya dibantu juga dengan pertahanan yang diciptakan oleh trio belakang yaitu Lin Xin, Yin Er dan senior Hanyu. Tapi untuk Hao Chen ia tak mau terlalu membahas soal keunggulan timnya, melainkan adalah kekurangan timnya. Di mana di ujian ketiga tadi mereka sangatlah terseok-seok karena misinya harus mengalahkan musuh dari belakang. Sontak Lin Xin yang mendengarnya ia pun langsung meminta maaf karena seharusnya serangan jarak jauh dilakukan oleh penyihir. Tapi untungnya para rekan yang lain tidaklah mempermasalahkan itu dan menyuruh Lin Xin untuk fokus mengurus pertahanan saja. Apalagi setiap individu dari mereka memiliki gaya bertarungnya masing-masing. Tentunya sebagai tim sudah menjadi tugas utama untuk menutupi kekurangan yang lain. Yang pada akhirnya Hao Chen pun bilang jika keadaan beneran harus seperti tadi, maka biarkan ia saja yang bergerak dan dibantu oleh senior Hanyu. Dengan begitu mereka pasti bisa bergerak leluasa. Sedangkan untuk ujian keempat, misinya adalah menghentikan serangan sihir musuhnya. Di sana dijelaskan mereka hampir saja kalah karena serangan musuh yang sangatlah kuat. Tapi untungnya pertahanan milik Lin Xin ternyata lebih kuat dan mereka bisa melewati ujian ini. Selain itu, mereka pun akhirnya menyadari semakin tinggi tingkat ujiannya, maka semakin kuat juga para pasukan undeadnya. Terbukti di tingkat keempat tadi musuhnya adalah pasukan undead yang sudah di level 6. Tapi meskipun begitu mereka tak gentar sama sekali dan langsung menyusun strategi untuk ujian kelima. Bahkan duo preman yaitu Yuan dan si botak malah sudah tak sabar, ya kan? Yang pada akhirnya mereka pun mulai memasuki ruangannya dan melakoni ujian kelima. Yang tanpa diduga di ujian kelima ini tingkat kesulitannya adalah 3 bintang dan misinya juga enggaklah main-main. Dimana selain perlengkapan mereka yang dibatasi, ternyata mereka tak boleh terkena serangan musuh sama sekali. Jika terkena, misinya akan langsung dianggap gagal. Sontak mereka yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi pasukan undeadnya ada 6 biji yang menyerupai tim pemburu iblis dengan role yang berbeda-beda. Di sana dijelaskan juga alasan menara memberikan misi ini karena katanya dalam menghindari serangan musuh juga merupakan strategi dalam bertarung. Awalnya dengan kerjasama dan kekompakannya mereka masih bisa menahan beberapa gempuran musuh. Bahkan Hao Chen pun akhirnya sadar kalau misi ini adalah menguji kemampuan bertahan mereka.
Tapi sayang karena di tim mereka tak ada Chai-Er atau seorang assassin, jadi pertahanan mereka pun sangatlah mudah untuk ditembus. Bahkan si botak mau tak mau harus terkena serangan dari assassin musuh. Alhasil karena si botak sudah terkena serangan, jadi misinya pun seketika langsung gagal dan mereka pun dikeluarkan dari tempat ujian. Di sanalah Hao Chen pun sadar kalau selama ini tim mereka selalu fokus dalam serangan saja. Tentunya mereka harus bisa melewati ujian ini agar chemistry dan kekuatan dari timnya bisa meningkat pesat. Tapi sayang ketika mereka mau melakoni ujiannya sekali lagi, tiba-tiba malah ada seseorang yang datang dan mengatakan kalau seluruh tim pemburu iblis mendapatkan tugas yang penting dari menara pemburu iblis. Yang pada akhirnya dijelaskan 6191 tahun setelah ras iblis menyerang benua Singmu dulu, perbatasan Zenan untuk pertama kalinya menghadapi krisis yang belum pernah terjadi. Bahkan 20 batalion sampai membantu dan semua elit dari setiap kuil juga sampai bertindak untuk membantu perbatasan Zenan. Ya lur ya, waduh. Cerita berlanjut di mana setelah mendapatkan informasi kalau perbatasan Zenan sudah diserang kemarin, terlihat aliansi sudah mengerahkan semua batalionnya dan membawa pasukan pemburu iblis ke perbatasan. Sontak para warga yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang baru pertama kalinya aliansi sampai mengerahkan semua pasukan. Apalagi mereka juga membawa semua pasukan pemburu iblis yang notabene hanya bisa dikerahkan jika ada misi yang krisis. Sedangkan di perjalanan dikatakan mereka akan segera tiba di medan perang. Tapi 3 hari yang lalu ras iblis sudah melancarkan serangan besar-besaran di perbatasan Zenan. Bahkan mereka sudah mengirim 12 dewa iblis sekaligus. Jelas semua yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi dalam 1000 tahun terakhir ras iblis belum pernah melancarkan serangan sebesar ini. Tentunya mereka pun bertanya-tanya apa tujuannya. Alhasil Hao Chen pun langsung teringat dengan perkataan Kaisar Iblis kemarin untuk menaklukkan perbatasan. Bahkan ia pun sampai menanyakan keadaannya. Tapi untungnya meskipun serangan ini sangat mendadak, namun orang kuat misterius yang bersembunyi di ras iblis telah menyebarkan informasinya lebih awal, yang membuat para master di perbatasan juga sudah sigap dalam serangan itu. Bahkan beberapa master aliansi ternyata sudah mengalahkan beberapa dewa iblis dan iblis tingkat 8 dalam satu gerakan saja, atau dengan formasi tingkat transenden atau formasi Zenan Langit. Jelas si botak yang mendengarnya benar-benar sangatlah senang karena ternyata formasi itu adalah keterampilan khusus dari kuil pendeta. Bahkan ia beranggapan mungkin 12 dewa iblisnya sudah meninggoy semua. Tapi sayangnya mereka juga tak mau meremehkan para dewa iblis karena memang para master di tingkat 8 sedang berusaha dalam mengalahkannya. Apalagi untuk iblis tingkat 7 ke bawah sudah tersebar di perbatasan dan mulai menyerang juga. Tentunya tujuan pasukan pemburu iblis dikirim ini untuk membantu perbatasan dalam melawan para iblis di tingkat 7. Tapi di saat itu juga lah tiba-tiba kapal mereka pun malah terjadi sebuah guncangan besar. Yang ternyata mereka sudah hampir tiba di perbatasan dan para pasukan iblis sudah mengepung kapal serta mulai menyerang. Awalnya Hao Chen sendiri juga cukuplah kaget dengan kondisi yang sekarang. Tapi karena pasukan iblis terus menggempur, mereka pun akhirnya turun dari kapalnya dan mulai memberikan perlawanan. Bahkan Lin Xin langsung mengeluarkan harta skateboard terbangnya untuk mensupport para rekan yang lain. Yang sudah jelas dengan turunnya kelompok pemburu iblis, sekumpulan iblis terbang pun awalnya bisa diatasi. Tapi tak bisa dipungkiri karena musuh terlalu banyak, mereka pun perlahan mulai kewalahan. Bahkan Hao Chen hampir terkena serangan telak oleh iblis tersebut. Untungnya di saat itu juga lah Queen Chai-Er pun muncul dan join juga ke peperangan. Yang ternyata indera ketiga dari Chai-Er sudah pulih total. Selain itu, ia juga sudah menerobos ke tingkat 6 dan memiliki sebuah sayap. Alhasil dengan munculnya assassin di dalam tim, keadaan yang tadinya sedang terpuruk, sekarang sudah mulai didominasi oleh tim pemburu iblis. Bahkan dengan combo wombo bucinnya, Hao Chen X Chai-Er benar-benar berhasil menyapu bersih termasuk para iblis yang ada di perbatasan. Tak hanya itu, di perbatasan kita pun juga diperlihatkan oleh kesatria yang layaknya seorang samurai yang mulai mengamuk juga. Bahkan dengan pedang miliknya, ia tak butuh waktu yang lama untuk meratakan para iblis yang ada.
Sedangkan untuk Hao Chen menyadari kalau jumlah iblisnya yang sangatlah banyak, ia pun memutuskan untuk berpencar dan membagi tugas. Balik lagi ke perbatasan, di sana ketika para warga mau dieksekusi oleh iblisnya, untungnya duo si botak dan Yuan Yuan tiba di peperangan, di mana mereka ditugaskan untuk bertanggung jawab dalam mengatasi iblis di dua sisi. Sedangkan untuk Lin Xin dan Yin Er, mereka diberikan tanggung jawab untuk membersihkan para iblisnya. Berbeda dengan senior Han Yu, ia ditugaskan untuk membawa si Yan dan Hao Yu untuk membersihkan bagian timur. Sementara Hao Chen dan Cai Er, mereka berdua akan membersihkan iblis di bagian pusat. Yang pada akhirnya mereka pun mulai menjalankan job desk-nya masing-masing. Bahkan Hao Chen dan Cai Er bisa dengan mudah melakukannya. Sama halnya dengan rekan yang lain, awalnya mereka juga bisa mendominasi. Tapi si botak tiba-tiba malah tersudut dan terserang oleh iblisnya. Untungnya di saat itu juga lah Yuan Yuan pun dengan sigap langsung membantunya. Sontak sebagai seorang pria, si botak juga tak mau kalah dan langsung menunjukkan tubuh kekarnya dan mulai mengamuk lagi. Sedangkan untuk Lin Xin di pertarungan, ia pun teringat dengan perkataan dari senior Lin Xin, di mana Lin Xin memang boleh saja untuk tidak menjadi sihir penyerang, tapi yang perlu digarisbawahi di dalam sebuah tim itu seorang sihir penyerang sangatlah dibutuhkan. Alhasil Lin Xin pun berniat untuk membuat perubahannya, di mana ia memang tak akan menggunakan sihir menyerang, melainkan ia akan memanfaatkan kristal awan apinya untuk memberikan sebuah serangan. Yang sudah jelas dengan teknik laser api dari kristal awan, semua iblis yang ada di sana pun seketika langsung diratakan, ya kan? Widih. Tentunya sebagai seorang yang mencolok, ia pun langsung menegaskan mulai sekarang mereka harus memanggilnya dengan sebutan penyihir jenius sejati, ya lur ya. Waduh. Sedangkan untuk Hao Chen dan Cai Er, di sana mereka yang berniat untuk membantu rekan yang lain. Tiba-tiba Hao Chen pun merasakan sesuatu dari Eternal Melody, di mana Eternal Melody seolah-olah menyerap semua jiwa dari iblis yang mati. Yang ternyata energi ini akan disalurkan ke Tower Eternal agar Tower masih bisa mempertahankan pengoperasiannya. Tapi meskipun begitu, sebagian dari energinya juga diubah langsung menjadi kekuatan spiritual untuk Hao Chen. Dengan ini setidaknya ia pun tidak khawatir lagi dengan energi miliknya. Sampai semua rekan-rekannya pun berkumpul lagi karena mereka sudah menyelesaikan misi yang sudah diberi. Alhasil Hao Chen pun langsung memberikannya misi tambahan, yaitu membunuh para iblis yang tersisa dan menyelamatkan para warga. Di sana terlihat para pasukan dari perbatasan yang sedang bertarung seketika mendapatkan bantuan dari tim pemburu iblis. Bahkan samurai yang ada di awal tadi seketika juga membantu dan menyelamatkan seorang bocah yang mau dibunuh. Yang ternyata samurai ini adalah Jenderal Duzi aka Jenderal di perbatasan Zenan. Di sana dengan gerak gesit dan ilmu pedangnya tak butuh waktu yang lama untuk ia meratakan semua musuhnya. Sontak Hao Chen yang melihatnya, ia pun langsung mengenalkan diri kalau mereka adalah tim pemburu iblis nomor 21 yang ditugaskan untuk membantu. Yang pada akhirnya mereka pun saling berkenalan dan siap untuk bekerja sama. Bahkan Jenderal Duzi juga memberitahukan kalau semua iblis yang ada di darat semuanya sudah musnah. Tentunya mereka hanya tinggal menunggu kabar dari Zenan pengunci langit. Tapi sayangnya ketika mereka beranggapan kalau perang akan segera berakhir, tiba-tiba muncullah bola-bola ungu di atas langit. Di mana bola ini enggaklah main-main karena memang siapapun yang menyentuhnya akan langsung meninggoy. Yang ternyata bola-bola ini adalah kekuatan dari iblis tingkat 8 yang bernama Sitri. Sontak mereka yang tadinya mendominasi sekarang sudah mulai tersudut. Bahkan beberapa pasukan harus kehilangan nyawa. Sementara untuk iblis Sitrinya, ia pun juga tak mau berlama-lama dan mengeluarkan tekanan yang sangatlah kuat. Jelas Jenderal Duzi yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena katanya iblis di tingkat 8 sudah disegel semua. Tapi nyatanya salah satu iblis tidak tersegel yang membuat ia pun sangatlah panik. Karena memang iblis Sitri ini takutnya bisa menghancurkan formasi pengunci langit. Sementara untuk iblis Sitri, ia pun mulai memberikan serangan bola-bolanya dan membunuh para pasukan. Sampai ketika seorang bocah mau dibunuh, Hao Chen pun langsung menggunakan tungku rohnya dan menyelamatkannya.
Sontak Iblis Sitri yang melihatnya juga cukuplah kaget karena katanya hanya orang yang di tingkat 8 lah yang kebal terhadap serangannya. Apalagi Hao Chen yang hanya di tingkat 5 malah berani menantangnya juga. Tapi jelas Hao Chen pun hanya bilang kalau keberanian ini muncul dari pedangnya. Cerita berlanjut di mana peperangan di perbatasan Zenan masih terus berlangsung. Di sana Hao Chen pun kedatangan musuh yang gaklah main-main, yaitu Dewa Iblis Bulan aka Dewa Sitri. Alhasil tanpa basa-basi lagi Hao Chen juga bergerak cepat dan mencoba menyerangnya. Yang ternyata sebelumnya ketika Dewa Sitri sedang melayani Dewa Agares, tiba-tiba datanglah seorang cecungu yang melaporkan keadaan di peperangan. Di mana ia bilang kalau para manusia sudah mengetahui rencana mereka dan berhasil memberikan serangan balik serta mengurung 12 Dewa Iblis. Akibatnya peperangan sangatlah didominasi oleh para manusianya. Alhasil mendengar itu Dewa Agares pun mengatakan kalau kekuatan Dewa Sitri sudah melebihi Dewa Iblis yang ada. Dan oleh sebab itulah ia langsung memerintahkannya untuk join ke peperangan daripada meracik anggur di sini. Apalagi meskipun ras Iblis Bulan sangat menghindari konflik antar rasnya, tapi untuk yang kali ini mereka benar-benar harus merebut perbatasannya. Sontak Dewa Sitri juga tak keberatan sama sekali. Terlebih lagi karena beberapa Dewa Iblis kemungkinan akan tumbang di peperangan, Dewa Sitri juga dijanjikan akan mengisi posisi tersebut. Balik lagi ke peperangan, di sana tanpa diduga semua teman-temannya Hao Chen seketika menerima tekanan yang sangatlah kuat. Yang ternyata mereka sudah terkena ilusi mimpi buruk dari Dewa Sitri, di mana ilusinya ini juga sangatlah OP karena memang selain mereka yang akan bertarung di dalam ilusinya, tubuh mereka di dunia nyata juga perlahan mulai terluka. Sontak Hao Chen yang melihatnya benar-benar sangatlah panik karena memang jika terus seperti ini perbatasan pasti akan jatuh ke tangan dari Dewa Sitri. Yang pada akhirnya karena ia sendiri yang tidak terkena ilusi, Hao Chen pun mencoba melawannya. Tentunya ia berniat untuk memaksa Dewa Sitri dalam melepaskan ilusinya terlebih dulu. Bahkan Hao Chen sampai mengeluarkan teknik pedang naga gandanya. Tapi sayangnya layaknya dewa yang diperintahkan oleh Tuan Agares, Dewa Sitri ini benar-benar terlalu OP dan bisa mengcounter serangan itu. Sontak kali ini Hao Chen lah yang sangatlah kaget karena kemungkinan kekuatan Dewa Sitri ini sudah lebih tinggi daripada Dewa Iblis. Namun meskipun begitu ia tak menyerah begitu saja dan tetap mencoba melawannya menggunakan teknik teratai hujan. Tapi lagi-lagi Dewa Sitri masih sangatlah santuy. Bahkan ia menjanjikan kalau ia tak akan membunuh Hao Chen sebelum ia mendapatkan semua rahasianya. Di sana karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, King Hao Chen malah seperti mainan aja di hadapan dari Dewa Sitri. Bahkan dengan kekuatannya ia bisa memisahkan Hao Chen dan Hao Yu. Tak hanya itu, demi mendapatkan semua rahasia Hao Chen, ia akhirnya menggunakan teknik ilusinya juga. Di sana di dalam teknik ilusi, Dewa Sitri pun mengatakan kalau sebenarnya ia tak suka dalam bertarung karena katanya bau darah manusia tidaklah enak. Tapi karena Hao Chen ini memiliki aroma yang berbeda, jadi ia benar-benar sangat tertarik. Sontak Hao Chen benar-benar sangatlah marah dan mencoba menghancurkan ilusinya. Tapi sayang hal itu malah membuat satu persatu masa lalu dari Hao Chen pun bisa dilihat. Dari ia dan Chai yang masih bocil dan melawan iblis serigala sampai pertarungan melawan iblis pedang. Selain itu ilusinya ini juga mencoba mempengaruhi mentalnya Hao Chen dengan memunculkan rekan-rekan dekatnya yang malah menyerangnya. Dari Guru Yehua, Senior Wenzhou dan bahkan ayang tercinta yaitu Chai. Sampai Hao Chen pun benar-benar jatuh ke tangan dari Dewa Sitri. Di sana Dewa Sitri berniat untuk memeriksa rahasia Hao Chen lebih dalam. Tapi tanpa diduga ketika ia mau melakukannya, tiba-tiba ia pun dikagetkan dengan Hao Yu yang membuat ia pun sampai terpental. Selain itu, tanpa diduga di dalam ilusi milik Hao Chen ini malah sudah ada teman-temannya yang bergegas menyerangnya. Bahkan juga muncul bayangan dari Kaisar Iblis. Sontak Dewa Sitri sendiri benar-benar sangatlah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Yang pada akhirnya Hao Chen memanfaatkan kebingungannya untuk keluar dari ilusi itu. Jelas hal itu membuat Dewa Sitri pun semakin kesal. Apalagi Hao Chen berhasil melukainya.
Tapi karena hal itu juga lah ia pun semakin senang karena katanya Hao Chen akhirnya memberikan perlawanan. Namun sayangnya ketika ia tarung serius, Hao Chen malah tak bisa mengimbanginya yang membuat ia pun cukup kecewa. Sedangkan untuk Hao Chen, tanpa diduga momen inilah yang ia tunggu-tunggu, di mana ketika musuh sudah meremehkannya, ia pun menyuruh semua teman-temannya untuk meminjamkan kekuatannya. Jadi karena mereka semua sudah terikat dengan rantai jiwa, jadi semua teman-temannya bisa mentransferkan kekuatannya menjadi satu kepada Hao Chen sendiri. Sontak Dewa Sitri benar-benar sangatlah kaget karena mereka malah bisa menyatukan kekuatan dari 7 orang ke 1 orang. Sementara untuk Hao Chen ternyata tak hanya 7 orang saja, melainkan ia juga menyuruh Yating untuk meminjamkan kekuatannya. Dengan ini King Hao Chen mode Saiyan pun akhirnya dirilis juga, ya kan? Wede. Dimana dengan bergabungnya semua kekuatan, Hao Chen juga sudah menerobos ke tingkat 6. Tapi hal itu tak membuat Dewa Sitri pun gentar, melainkan ia malah semakin senang. Yang pada akhirnya pertarungan pun dilanjutkan lagi. Bahkan untuk pertama kalinya Dewa Sitri akhirnya mengeluarkan teknik bulannya. Tak hanya itu, ia juga sedikit memuji Hao Chen karena mungkin kekuatannya sudah melampaui tingkat 6 dan sudah setara dengan tingkat 7. Namun yang jadi permasalahan seberapa lama Hao Chen bisa mempertahankan mode tersebut. Yang ternyata mode ini hanya bisa bertahan selama 30 detik. Oleh sebab itulah Hao Chen tak mau menyia-nyiakannya dan berniat memberikan serangan telak. Tapi sayangnya Dewa Sitri sudah tidak meremehkannya dan langsung menggagalkan teknik tersebut. Untungnya Hao Chen juga tidaklah kehabisan akal dan bergegas mengambil pedang milik senior Han Yu untuk melancarkan serangannya. Yang pada akhirnya dengan mode Saiyan dan mempelajari teknik yang baru, Hao Chen pun berhasil mengeluarkan teknik yang sangatlah OP, yaitu tebasan cahaya suci yang satu tebasannya sudah melebihi 10.000 poin kekuatan. Bahkan Dewa Sitri sudah tak sempat menghindar lagi dan harus menerima serangan telak. Tapi di saat yang sama mode Saiyan Hao Chen pun sudah habis dan ia kembali ke mode normal. Sementara untuk musuhnya, tanpa diduga Dewa Sitri masih bisa bangkit. Yang ternyata serangan tadi tidak mengenai tubuhnya langsung, melainkan hanya menghancurkan perlindungannya. Di sana ia bilang jika saja ia tidak mendapatkan armor perlindungan dari Tuan Agares, mungkin serangan barusan sudah merenggut nyawanya. Alhasil Hao Chen yang melihatnya tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan bergegas melakukan teknik pengorbanan. Tapi lagi-lagi sayangnya Dewa Sitri sudah tak mau meremehkannya dan menghentikan serangan tersebut. Bahkan ia benar-benar menyiksa Hao Chen dan tak akan memberinya kesempatan lagi. Selain itu, menyadari kalau Hao Chen ini sangat bahaya, Dewa Sitri sampai mengeluarkan teknik terkuatnya, yaitu tebasan bara pemusnah. Sontak Hao Chen yang menyadari kalau serangannya sudah tak bisa dihindari lagi, ia pun benar-benar sudah pasrah. Bahkan demi keselamatan teman-temannya, Hao Chen memutus paksa rantai jiwanya agar ia sendirian aja yang menerima serangan itu. Alhasil mau tak mau Hao Chen pun harus menerima serangan yang sangatlah telak. Tapi tanpa diduga ketika tubuh Hao Chen mau hancur, tiba-tiba sang Dewa Necromancer pun akhirnya muncul. Tentunya melihat seseorang yang sudah melukai muridnya, ia tak akan tinggal diam. Dimana untuk pertama kalinya Dewa Necromancer pun menunjukkan diri dan memutar balikan waktu. Bahkan Hao Chen tidak menerima serangan tadi, melainkan Dewa Sitri lah yang sudah membeku. Tak hanya itu, kemunculan dari Dewa Necromancer ini juga menghasilkan ledakan yang sangatlah besar yang membuat Dewa Sitri bahkan hancur lebur. Tentunya ia pun menanyakan siapa yang sudah berani menyakiti murid kesayangannya. Tapi di sana Hao Chen hanya bilang kalau Dewa Sitrinya sudah hancur lebur ketika terkena serangan tadi. Yang tanpa diduga Yilai Kese aka Dewa Necromancer yang mendengarnya malah menghidupkan lagi Dewa Sitri untuk ia siksa mati-matian, nih kan? Waduh. Di mana ia hanya menyuruh bocil undeadnya dengan memberikannya palu Hautian dan menyiksa dewa tersebut. Alhasil Dewa Sitri yang sebelumnya sangatlah OP sekarang malah dipermalukan oleh bocil undead, ya lur ya. Waduh.
Bahkan Dewa Sitri tetap harus meninggoy dengan cara yang lebih tragis. Sementara Dewa Necromancer sendiri, ia pun hanya mengatakan kalau ia sudah meninggalkan jejak pikiran di dalam Eternal Melody untuk berjaga-jaga jika Hao Chen dalam bahaya. Dengan begitu, ia juga bisa beristirahat. Tentunya sebelum pergi, ia pun hanya berpesan agar Hao Chen bisa secepatnya pergi ke puncak menara untuk membangunkannya. Dengan ini, peperangan melawan Dewa Sitri pun sudah resmi berakhir dengan kemenangan dari King Hao Chen. Bahkan semua teman-temannya juga sudah keluar dari ilusinya tadi, ya kan? Wede. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.